Yuk teman-teman, nah ini kita mau ziarah ke makam Syekh Wasil, atau bisa disebut biasanya itu beliau nama aslinya Syekh Muhammad Al-Makki. Nah, Syekh Muhammad Al-Makki ini dari Mekah ya, dari Mekah saudara-saudara. Dulu riwayah dari Mekah berhijrah untuk dakwatul Islam, membawa kitab yang namanya Al-Musarrar ya, Al-Musarrar. Jadi beliau ini membawa kitab Al-Musarrar sing biasa apa disebut ramalan-ramalan itu. Jadi kitabnya beliau namanya Al-Musarrar. Beliau mengangkat murid salah satu raja di Kediri, Sri Aji Joyoboyo. Makanya sampai ada apa namanya Serat Joyoboyo itu tadi adalah bentuk syarah ya. Syarah itu tadi artian daripada kitab Al-Musarrar. Jadi Arabe kumang kitabe namanya Al-Musarrar, dinukil kembali, disyarahi kembali sama salah satu murid beliau ya, Syekh Muhammad Al-Makki itu, dengan nama apa Serat Joyoboyo. Nah, cek ngerti Serat Joyoboyo itu awalnya ya kitab, awalnya juga kitab Ad-Dinul Islamiyah yang namanya Musarrar, kitab Musarrar ya guys. Nah, ini kita masuk ke area makam. Nah, ini hari Kamis ya, hari Kamis, Jumat Legi, rame sangat, parkiran penuh. Jadi dakwahnya beliau gitu guys. Ulama-ulama zaman dulu itu jauh. Sebenarnya beliau ini dari Mekah sana, Muhammad Al-Makki. Julukannya Syekh Wasil, Mbah Wasil. Kalau orang sini nyebutnya Mbah Wasil. Mungkin karena apa ya, siapa yang belajar sama beliau mungkin wusul ke Allah gitu ya, mungkin ya, dijuluki Al-Wasil atau Al-Wasilah. Nah, wasilah penghubung, menjadi Syekhul Syuyukh, syekhnya para syekh, wa Syekhul Malik, syekhnya para apa namanya raja, termasuk Sri Aji Joyoboyo itu tadi. Jadi Sri Aji Joyoboyo itu ngaji juga guys. Makanya kalian ini rek gak ngaji kepaten obor. Nah, kalau nggak ngaji itu kepaten obor. Sri Aji Joyoboyo itu ngaji. Salah satu kitabnya yaitu tadi yang dikaji adalah Al-Musarrar itu. Bawa kitab Al-Musarrar, rahasia-rahasia. Sehingga Serat Joyoboyo itu kan banyak ramalan-ramalan yang ada di dalamnya. Ya wallahu a'lam. Kita langsung mau ziarah ke makam beliau ya. Ya. Tuhan, sampaikan rinduku pada ibuku yang melahirkan diriku. Ini biasanya kalau malam Jumat Legi ini rutin pengajian Zikrul Ghafilin. Alhamdulillah, rutin pengajian Zikrul Ghafilin. Kita bersama Kiai Muhaimin. Tempun di Kiai. Assalamualaikum ya waliyullah. Assalamualaikum ya waliyullah. Kita bersama Kiai Muhaimin ya guys. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
kita lanjutkan ziarahnya guys ya. Sampai bertemu lagi. Oke teman-teman, kita selesai ziarah ke Mbah Wasil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ziarah ini Rasulullah yang ngajari ya guys ya. Rasulullah pernah bersabda bahwasannya ini man zarata aliman, siapa orang yang berziarah kepada orang yang alim. Contohnya ya wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini orang-orang alim. Man zarata aliman, barang siapa yang berziarah kepada orang alim, faka'annama zarani, seperti hanya dia itu koyok-koyok itu guys. Rek bahasa Jawane ya, koyok-koyok ziarah nang aku, faka'annama zarani. Atau man akrama aliman, kita berziarah ke orang alim ini juga memuliakan orang alim. Sehingga beliau sudah wafat, kita ziarahi, kita kunjungi, artinya ya memuliakan. Man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, faka'annama akramani, seperti hanya dia itu memuliakanku. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, maka sesungguhnya dia itu seperti hanya memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, ma'wahul jannah, tempatnya di surga. Ini jelas. Jadi kita duduk, kita ziarah, duduk di majelisnya orang alim, walinya Allah, entah itu orang alim yang sudah wafat atau yang masih hidup ya, kiai-kiai gitu. Kita duduk di majelisnya beliau. Ini hadisnya juga banyak. Salah satunya yaitu man jalasa aliman, siapa orangnya yang duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani, maka seperti hanya dia itu duduk bersamaku. Waman jalasani fid dunya, dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i, aku akan mendudukkan dia bersamaku ila yaumil qiyamah, di saat yaumil qiyamah guys. Jadi ini sedikit ya, secercah daripada keutamaan orang yang berziarah. Jadi kita orang ahlu sunnah, kita sempatkan diri kita untuk berziarah ke wali-walinya Allah, berziarah ke ulamanya Allah Ta'ala. Insya Allah barokahnya banyak, keuntungannya banyak, fadilahnya banyak. Dan yang mengajari itu Rasulullah, jelas Rasulullah. Sudah saya sebutkan hadisnya, dan itu sahih guys, bisa dicek, itu hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kita lanjut nanti ziarah ke wali Kediri berikutnya. Stay tune. Tuh guys, ini sudah sampai di destinasi wisata religi selanjutnya, nih, makam Aulia Tambak. Jadi di sini ada Aulia Sepuh juga ya. Lupa namanya siapa. Tapi di sini dikebumikan ulama yang begitu luar biasa, yakni Kiai Muhammad Hamim Jazuli bin Kiai Muhammad Jazuli Usman. Nah, jadi biasanya disebut Gusmi. Gusmi dimakamkan di sini. Terus juga ada makam Rois Am di zamannya, yaitu Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq Jember. Kiai Ahmad Siddiq Jember dimakamkan di sini, di kompleks pemakaman Aulia Tambak ya guys. Nanti kita spill makam-makam beliau. Jadi luar biasa. Jadi Gusmi itu dulu yang mengangkat
marwah dan citra nama Gus ya. Tapi sekarang nama Gus malah ternodai. Kemarin itu kita kedatangan tamu, pengawalnya Master Limbat, ngono celukane Gus. Sehingga sekarang itu nama Gus-Gus itu ternodai guys. Tapi di masa kejayaan beliau seperti halnya Gusmi, Gus Dur, itu ada nama Gus, sebutan Gus kok melebihi kiai ya, gitu. Luar biasa. Nah, ini kompleks pemakaman Tambak guys. Coba kita spill makam-makam beliau. Nah, ini itu makam Kiai Ahmad Siddiq, sahib daripada Gusmi. Jadi sini kalau Jumat Legi ya juga rutin guys, rutin jamaah Zikrul Ghafilin. Di sini biasanya Gus Tajuddin. Jadi putranya Gusmi, Gus Tajuddin. Kalau yang di Tono Gedong tadi itu Gus Sabut. Nah sini, nah ini pas Gus Tajuddin, nah ini Gusmi. Ini makam Gusmi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah ini nama-nama wali di Aulia Tambak. Ini Aulia Tambak ini termasuk makbaro yang dulu dibuat Gusmi Riyadhah. Itu ada Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi bin Ismail Al-Iskandariyah. Jadi Iskandariyah. Di Syekh Maulana Abdullah Saleh Al-Istambuli Turki. Syekh Maulana Muhammad Herman Ar-Rumani dari Rum, dari negeri Rum, Rumania. Mungkin Rumania itu ya kalau sekarang. Nah ini makam-makam beliau. Dan itu jamaah kita bersama Kiai Muhaimin. Kita bersama Kiai Muhaimin ziarah Aulia Tambak. Ini dulu Aulia Tambak ini yang menjadi jalbul barokahnya Gusmi. Gusmi makanya makamnya di sini, beliau futuhnya insya Allah dari sini ya. Kita lanjutkan ziarah. Ini udah selesai ya guys. Kita ziarah di Aulia Tambak. Jadi banyak keutamaan daripada ziarah, sangat banyak. Nah ini makam dari Aulia Tambak. Jadi keutamaan ziarah itu banyak guys. Jadi termasuk orang alim itu memiliki keutamaan yang begitu banyak. Kita kan biasa ziarah kan salamullah ya sada, itu salam kepada orang alim. Rasulullah pernah bersabda, wassalamuka alal alim, salammu terhadap orang alim kan gitu. Wassalamuka alal alim khairul laka, itu lebih baik daripada dirimu min ibadati alfi sanah, daripada dirimu ibadah 1000 tahun. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Mas'ud. Jadi Rasulullah pernah bersabda kepada Ibni Mas'ud, ya Ibni Mas'ud, wahai Ibni Mas'ud, julu suka, duduklah kamu fi majlisil alim, di dalam majelisnya orang alim. Baik majelisnya orang alim yang sedang sudah wafat atau yang masih hidup, atau ulama-ulama. La tamassuhu qalaman, la tamassuhu qalaman, tidaklah dirimu itu menyentuh satu kolam. Kolam itu pena. Wala taktubu harfan, dan tidaklah kamu itu tadi menulis satu huruf. Khairul laka, itu lebih baik daripada dirimu min alfi ajlir raqabah, daripada dirimu memerdekakan 1000 budak. Terus selanjutnya itu wassalamuka alal alim, dan
Wa nadhuruka maaf. Wa nadhuruka ila wajhil alim. Dan nadhrahmu, pandanganmu kepada orang alim itu tadi khairul laka, itu lebih baik daripada dirimu min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Jadi alfi farasin itu tadi daripada dirimu mewariskan atau mensedekahkan 1000 kuda, 1000 jaran ya. Min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Yang ditasarrufkan, yang disedekahkan untuk berjuang di jalan Allah, untuk perang. Nah itu salam kita kepada orang alim, contohnya itu tadi waktu kita ziarah kan, salamullah ya sada minar rahman yaksyakum. Nah, itu yang sering kita baca. Wassalamuka alal alim, dan salammu terhadap orang alim itu guys. Wassalamuka alal alim khairul laka, itu lebih baik daripada dirimu min ibadati alfisanah, daripada dirimu ibadah 1000 tahun. Ini hadis sahih daripada Rasulullah. Makanya fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang berilmu, wali-walinya Allah, ulamanya Allah, alal abid, itu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Jadi orang ulama, orang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, itu jauh. Kal qamari lailatul badri, ibarat orang yang berilmu itu seperti hanya bulan di waktu purnama di antara bintang-bintang. Kal qamari lailatul badri ala sairil kawakib ya. Jadi terus ngaji gak bodoh ya. Wong ngaji gak bodoh jadi ulama, jadi orang alim. Jadi keutamaan orang alim daripada orang yang ahli ibadah itu jauh guys. Karena orang alim itu ilmunya ada tendensi. Di contohnya aulianya Allah. Jadi aulianya Allah, ulamanya Allah menjadi al-warasatul anbiya. Jadi ini aulia tambah ya. Alhamdulillah. Ini habis ini makan. Wis mari ngecaprake mari. Mudah-mudahan ziarah ini bisa menjadikan semangat bagi diri kita untuk senantiasa thalabil ilmi ya. Karena semua itu ilmu guys. Ada orang pingin dunia, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia maka hendaknya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan siapa ingin akhirah fa alaihi bil ilmi, maka hendaknya dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin kedua-duanya fa alaihi bil ilmi, maka hendaknya dengan ilmu. Terima kasih. Yes, stay tune selalu di GF Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.